Pembela yang tak disangka. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga 42. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bagian ini menjadi jawaban dari doa jemaat. Jemaat kemarin kita membaca mereka berdoa, ulurkan tanganmu ya Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir akan roh-roh jahat, sehingga semua orang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan mereka diselamatkan. Dan pasal 5 melanjutkan bagaimana kumpulan orang percaya itu melanjutkan untuk bertemu di tempat terbuka di serambi Salomo ini untuk kemudian mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan untuk menyatakan kuasa Tuhan dengan menyembuhkan banyak orang. Tidak heran, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Maka datanglah penganiayaan. Imam besar mengajak para pengikutnya pun dari mazhab Saduki untuk menangkap para rasul yang jumlahnya semakin besar dan pengaruhnya semakin luas ini. Mereka dimasukkan ke dalam penjara sambil menunggu sidang mahkamah agama. Namun malam itu Tuhan mengutus pembelanya, yakni seorang malaikat Tuhan. Malaikat itu membuka pintu penjara, lalu membawa mereka keluar dari penjara dan memberikan perintah supaya mereka berdiri di bait Allah lagi untuk memberitakan seluruh firman hidup kepada orang banyak. Dan pagi itu mereka kembali ke serambi Salomo. Mereka kembali mengajar di hadapan orang banyak. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya keesokan harinya ingin menjemput para rasul ini untuk kemudian dibawa ke sidang mahkamah agama. Betapa herannya mereka ketika mereka mengunjungi penjara, penjaga masih ada di sana dan pintu penjara nampaknya masih baik-baik saja, namun para rasul sudah tidak ada di dalamnya. Di dalam penjara yang terkunci itu, ternyata para rasul telah ada di luar, tidak ada di dalamnya. Dan mereka bingung, mereka cemas bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Ayat 25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak.
Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Kalimat ini sebenarnya referen atau pengulangan dari Matius 27 ayat 25. Pada waktu Pilatus sedang bertanya, Yesus orang yang tak bersalah masakan harus disalib, orang-orang Yahudi mengatakan tanggungkan darahmu kepada kami. Dan sekarang imam besar yang kemudian berkata bahwa jangan darah Yesus itu ditanggungkan kepada mereka. Ayat 29 saya lanjutkan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Jadi setelah mereka bingung di penjara kosong, lalu kemudian dapat kabar, ya ternyata para rasul itu ada di bait Allah lagi. Wah, cepat-cepat mereka datang ke bait Allah dan memang ya para rasul sedang berkhotbah lagi di sana. Jadi mereka dijemput lalu kemudian dibawa ke mahkamah agama. Dan sekali lagi di dalam mahkamah agama itu Petrus dan rasul-rasul mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Penjelasan bagian ini telah saya sampaikan di kemarin hari. Dan kemudian satu hal yang ingin saya tekankan di sini bahwa para rasul itu memberikan sebuah penegasan lagi di depan sidang agama. Di depan Imam Kayafas dan Hanas, para rasul mengatakan kamu sudah membuat keputusan untuk membunuh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jika pernyataan Petrus ini adalah pernyataan yang bohong, pastilah imam besar dan seluruh sidang mahkamah agama dengan mudah menjebloskan mereka dalam penjara karena menemukan sebuah tindakan kriminal dan penipuan. Kenyataan bahwa mahkamah agama tidak menuduh atau tidak memperkarakan kesaksian Petrus bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, membuktikan bahwa mahkamah agama itu mengakui secara tidak langsung bahwa Tuhan Yesus yang telah terbunuh itu sungguh-sungguh bangkit. Wow, ini adalah kesaksian yang luar biasa. Mahkamah agama yang sudah membuat keputusan vonis untuk membunuh Yesus, ternyata mereka mengakui Yesus sudah betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan tidak heran ketika Petrus mengungkapkan akan kenyataan ini, hati mereka sangat tertusuk. Hati mereka sangat gundah gulana dan merasa tertempelak. Dan kemudian mereka bermaksud untuk membunuh para rasul itu. Ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang. Gamaliel ini adalah cucu dari Rabi Hillel, sang penatua atau the elder, yang pemikirannya menjadi cikal bakal kaum Farisi. Pada waktu itu di agama Yahudi ada dua rabi besar, dua aliran besar yang berpengaruh, yakni aliran Rabi Shammai yang konservatif dan aliran Rabi Hillel yang lebih moderat. Gamaliel ini begitu dihormati oleh tiga aliran Yudaisme, yaitu orang Farisi, orang Saduki, dan orang Eseni. Dan bahkan ia menjadi orang pertama yang diberikan julukan Raban, sebuah gelar yang lebih tinggi daripada Rabi. Pemikirannya memberikan kontribusi bagi terbentuknya cara hidup orang-orang Yahudi pada akhir abad pertama, bahkan sampai zaman modern ini. Sedemikian dihormatinya Gamaliel sehingga tatkala beliau wafat,
Misnah, yakni catatan tradisi lisan Yahudi menulis, sewaktu Rabban Gamaliel sang penatua wafat, kemuliaan dari Taurat berakhir dan kemurnian serta kekudusan pun lenyap. Memang setelah Bait Allah Yerusalem dihancurkan pada 70 Masehi, Beit Hillel atau rumah Hillel atau sekolah dari Rabi Hillel ini lebih populer dibandingkan Beit Shammai. Keputusan-keputusan Beit Hillel akhirnya menjadi dasar bagi hukum Yahudi dalam Misnah dan menjadi fondasi dari Talmud. Dan pengaruh dari Rabban Gamaliel inilah tampaknya merupakan faktor utama dalam dominasi rumah Hillel. Bahkan akhirnya semua sekte lain perlahan-lahan lenyap dan tertinggallah rumah Hillel ini sebagai penyambung kepercayaan Yudaisme sampai zaman ini. Selanjutnya, hai orang-orang Israel, demikian Rabi Gamaliel berkata, pertimbanganlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Pemberontakan yang disebut oleh Gamaliel ini tentang Teudas tidak tercatat di dalam sejarah sekuler. Namun pemberontakan dari si Yudas orang Galilea ini tercatat. Dia adalah cikal bakal dari kaum Zelot. Jadi sewaktu di Yudea diadakan sensus penduduk untuk mengetahui jumlah pajak yang dapat ditarik dari rakyat, Yudas mengobarkan pemberontakan dengan semangat keagamaan dan nasionalisme, berlandaskan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak memerintah Israel, sehingga mereka diajak untuk tidak mengakui akan pemerintahan Romawi. Sayangnya pemberontakan ini dapat dipadamkan, namun kaum Zelot, sisa-sisa pemberontakan dari Yudas ini tetap bergerilya, bahkan sampai masa Tuhan Yesus. Di sini kita melihat kebijaksanaan sang Rabi Gamaliel. Gamaliel memberikan pertimbangan yang bijaksana, jangan sampai melawan Allah kalau memang mereka berasal dari Allah. Gamaliel ini sebenarnya juga adalah guru. Gamaliel ini adalah guru dari Rasul Paulus. Paulus bersaksi bahwa Gamaliel demikian ketat dan teliti mengajar Taurat, sehingga Paulus menjadi seorang Farisi yang baik. Tercatat pada Filipi 3 ayat yang kelima. Yang kemudian giat bagi agama Yudaisme. Kisah Rasul 22 ayat 3. Sayangnya darah muda si Paulus ini mengalahkan pengaruh kebijaksanaan gurunya Gamaliel. Sehingga hati Paulus berkobar-kobar nantinya ingin membunuh jemaat Kristen. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang kedua. Setelah Gamaliel memberikan masukannya, ayat 39b mencatat demikian. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mereka bukan hanya ready to die, siap mati. Bahkan mereka willing to die. Mereka bersedia untuk mati demi Tuhan. Ketika mereka dilepaskan dari penjara, mereka dengan gembira ya mengatakan kami layak untuk mengalami penganiayaan demi Kristus, dan mereka gembira menerima hal itu. Mereka tidak protes kepada pemerintahan walaupun pemerintahan waktu itu menganiaya mereka.
Mereka menganggap pemerintahan yang menganiaya mereka adalah bagian daripada pengaturan Tuhan. Ingat kemarin doa daripada jemaat, ya, dan itu sebabnya mereka tidak menyalahkan pemerintahan, namun mereka menerima penganiayaan daripada pemerintahan itu dengan sukacita. Wow. Dan dikatakan mereka melanjutkan ya mengajar di bait Allah, berarti di tempat terbuka, pun juga di rumah-rumah orang, berarti di rumah-rumah di dalam kumpulan kecil, dan mereka melakukannya setiap hari untuk menyatakan Yesus adalah Mesias. Mari kita tenang di hadapan Tuhan di dalam devosi. Tuhan menyediakan penolong yang tak terduga. Pertama, Tuhan menyediakan malaikat surga untuk melepaskan mereka dari penjara dengan cara supranatural. Kemudian memberikan Rabi Gamaliel yang seharusnya menjadi musuh jemaat, justru membela mereka. Jadi saat kita tanpa ragu melakukan penginjilan, Tuhan ternyata menyertai dengan nyata dan memberikan pembelaannya yang ajaib. Benarlah ketika amanat agung, Matius 28, ditutup dengan ayat 20b semacam ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus itu menyertai para rasul di dalam pemberitaan Injilnya. Bagaimana kita? Pernahkah mengalami pembelaan yang ajaib dari Tuhan sementara kita mengabarkan Injil? Kedua, hidup di dunia ini tak bisa menghindari penderitaan. Para rasul memilih menderita demi Kristus daripada menderita demi dunia. Apa pendapatmu atas sikap mereka ini? Tenangkan hati, tundukkan kepala, dan berteduhlah di hadapan Tuhan. Amin.